ini pakai direct ya. Ini pakai direct method. Direct method itu informasinya cukup dengan laporan riset keuangan, laporan laba rugi. Terus kalaupun ada keterangan ya sedikit aja gitu, yang perlu penjelas itu. Sekarang kita bahas. Kalau direct, pendekatannya kas masuk dan kas keluar. Ya. Masuk, kas keluar. Kas masuk, penerimaan kas, itu biasanya cash from customer. Kalau di Keso ada 3 jenis ya, dari penjualan ya, dari pelanggan, dan cash dari penerimaan bunga, penerimaan dividen. Di sini ada dividen nggak, teman-teman? Ada. Berapa? Berapa, teman-teman? 24.300. Nah, itu cash semua kan? Ya sudah, berarti udah ketemu yang ini. Nah, ya, berarti ini seperti yang ada di dividen revenue, itu asumsinya semuanya dibayar dengan cash. Oke. Kalau direct method, itu teman-teman lihatnya informasi paling utama adalah laba rugi. Jadi laba rugi itu artinya pendapatan itu pemasukan, beban itu pengeluaran. COGS itu beban. Ya, COGS itu beban pokok penjualan. Jadi kita saring mana pengeluaran yang benar-benar cash, mana pendapatan yang benar-benar cash. Nah, kita mulai dari ini, cash from customer, ya. Jadi setiap item ada penjelasannya. Pertama dimulai dari sales. Apakah sales semuanya cash? Apakah semua sales cash? Iya. Tahunya dari mana? Kalau semua cash, sales enggak cash. Ada penambahan. Ada penambah piutang. AR-nya bertambah. Nah, piutangnya bertambah. Iya. Kalau piutangnya berkurang, nanti salesnya harus ditambah. Jadi salesnya kan di laporan laba rugi 1 juta ya, 160. Kalau di soal itu kan ada penambahan ini, kita lihat. Ada penambahan AR ya, AR bertambah. Ini kita kecilin dikit ya. Atau kita deketin gini. Oke. Nah, itu AR-nya berkurang kan? AR-nya bertambah, berarti ada penambahan AR. Jadi ada penambahan penjualan AR pada sales sebesar dari 12.950 ke 20.500. Jadi di sini kita kurangnya atau kita tambah, teman-teman? Salesnya. Kurangnya atau ditambah? Dikurang. Kurang. Kecuali kalau AR-nya berkurang. Nah, kalau AR-nya berkurang berarti kan Menjadi cash. semua penjualan dalam bentuk cash plus ada pembeli yang melunasi AR-nya. Betul nggak? Betul. Nah, nanti perlu ditambah. Nah, kalau ini logikanya maksudnya tidak serumit tadi, tapi banyak. Ini kaitannya banyak, tapi nggak hubungannya nggak serumit yang tadi. Jadi ada kenaikan. Ini kita kurangi. Berarti from customer ini. Oke. Nah, jadi itu cash receive totalnya ini ditambah ini. Semuanya ini. Oke. Sekarang cash payment. Cash payment itu kita lihat dari ini laporan laba rugi yang sering keluar, itu adalah cash untuk membeli barang, COGS.
berapa cash yang kita keluarkan untuk membeli barang dagangan. Untuk membeli barang dagangan. Melihatnya dari mana? Dari COGS. COGS itu kan harga pokok ya. Jadi nilai barang yang kita jual itu berapa sih? Nah, itu namanya cash payment to supplier. Itu maksudnya hubungannya dengan OGS. Jadi kita melihatnya dari atas ya. Kita melihatnya dari atas mana-mana beban atau pengeluaran yang diperoleh atau yang kita keluarkan ya secara cash, Oke, baik. Itu teman-teman caranya. Jadi cash payment mulai dari COGS. Pertanyaannya apakah COGS semuanya kita beli dengan cash tunai? Nah, belum tentu. Jadi COGS itu inventory yang kita jual. Nah, kita nyari berapa sih jumlah pembelian inventory kita itu berapa itu. Jadi cash payment to supplier itu kita mencari berapa jumlah pembelian yang kita lakukan kepada si supplier. Jumlah pembelian inventory berapa sih? Nah, mulai dari caranya gimana teman-teman? Caranya gimana? Mulanya kan COGS nih, COGS. Nah, COGS-nya berapa? 748. Nah, jadi sebenarnya begini, kan kita sebenarnya pengen nyari purchase kan? Berapa jumlah yang kita bayar ke supplier? Caranya begini sebenarnya. Saldo awal ditambah, rumusnya masih ingat? Ditambah apa? Penambah Pembelian sama dengan yang tersedia dijual. Nah, makanya untuk mencari cash payment to supplier itu yang paling berhubungan satu COGS, yang kedua informasi yang berhubungan ya, COGS, inventory sama account payable. Jadi itu teman-teman yang tiga informasi yang teman-teman hubungkan untuk mencari cash payment to supplier. Intinya kita ingin mencari berapa sih jumlah pembelian kepada supplier yang secara cash. Caranya pertama kita hitung dulu saldo awalnya berapa. Kita mau mencari purchase-nya berapa sih? Nah, purchase. Kemudian dikurangi saldo akhir. Nah, gitu kan? Saldo akhir inventory. Terus ini ketemu apa CO? Yes. Oke. Nah, cash berapa teman-teman? Apa? 748, Pak. 748. Saldo awal inventory berapa? 35. Purchase-nya kita belum tahu. Saldo inventory berapa? 42. Saldo akhirnya 42, Pak. Berarti pembelian berapa? Berarti pembeliannya berapa? 741. 700 berapa pembeliannya? 741, Pak. Masa? Betul. Masa sih? Halo, berapa? Oh, 755. 755. 35 tambah X dikurangi 42 ketemu 748. X berapa? 755. 755. X itu 748 ditambah 42 dikurangi 35, betul nggak? Iya, Pak. 55. Nah, ini teman-teman logikanya gitu ya, dibolak-baliknya. Nah, 755 apakah semuanya dibayar cash ya? Lihat AP-nya dulu nggak, Pak? Lihat AP-nya, lihat. Nah, betul, AP-nya. AP-nya naik atau turun? Turun. Berarti kalau AP-nya turun berarti udah ada utang tahun kemarin yang dibayar, betul nggak? Iya. Iya, Pak. Berarti tahun ini ada nggak kita nambah utang tahun ini? Enggak. 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 Artinya nggak ada Enggak. pembelian dari AP ya? Nggak ada pembelian dari AP, justru malah ada AP yang dibayar, betul nggak? Ya. Berarti
Berarti 755 ini kita tambah atau kita kurangi dengan decrease in AP? Tambah. Yang kita bayar ke supplier sebenarnya berapa? Saya ulangi, 755 kan kita beli ke supplier, betul nggak? Iya, Pak. Semuanya cash atau kredit itu? Ada yang kredit nggak atau semuanya cash? 755. Semuanya cash. Semuanya cash. Tahunya Semuanya dari mana, cash. Pak? Semuanya Soalnya- tahunya dari mana, Pak? Soalnya AP-nya nggak naik, betul nggak? Ya. AP-nya nggak naik, berarti semuanya cash. Malah AP-nya turun, berarti yang kita bayar ke supplier tidak cuma 755, tapi Ditambah Sama penurunan 10. AP. nah, ditambah penurunan AP. Nah, gitu logikanya ya. Ya. Nah, ini ada rumusnya, teman-teman. Di itu ada rumusnya. Saran saya, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, ini aja, disiapin aja ininya, rumusnya. Kalau cash payment to supplier, cara nyarinya gimana sih tadi gitu. Ada rumusnya. Kalau cash payment to operating expense itu gimana sih gitu. Apa saja yang berhubungan. Nah, nanti teman-teman semakin banyak lihat variasi soal, insya Allah akan semakin kaya informasi. Akan berat kalau teman-teman sebelumnya belum punya format gitu ya, belum punya artinya formula gitu ya. Nah, oke. Berarti ini jawabannya. Jadi semuanya saling berlawanan ya. Kalau decrease menambah, kalau increase mengurangi. Jadi ini oke. Ini memang agak stepnya kayak ini, tapi ini lebih terukur sih direct method ini. Secara logika lebih enak ditelusuri gitu. Sekarang habis OGS, operating expense. Nah, berarti cash payment for operating expense. Nah, oke ya. Total ada berapa? Nah, berarti kita kasih tahu di sini. Oke. Berapa teman-teman for operating expense? Yang 276.400 itu bukan, Pak? 276.400, Pak. Betul. Jadi 276.400. Ini operating expense 276.400. Kita singkirkan pengeluaran-pengeluaran atau beban-beban yang sifatnya non cash. Contohnya apa? Depresiasi atau amortisasi. Nah, itu kita kurangi ya, dikurangi. Jadi dibersihkan. Karena itu bukan pengeluaran non cash, bukan pengeluaran cash. Kita hilangkan. Sebagai pengurang ya, Pak? Ya kan kita mau nyari berapa yang kita keluarkan untuk operating, betul nggak? Oh ya. Jadi berapa uang yang kita keluarkan untuk operating? Kan operating itu beban pengeluaran, betul nggak? Ya. Nah, 276 itu 276.400 itu apakah semuanya cash? Enggak, Pak. Enggak. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Nah, berarti kan ada unsur non cash, betul nggak? Ya. Makanya depresiasi akan kita kurangi dari pengeluaran itu, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Karena dia bukan cash, ya kita kurangi pengeluaran. Kegedean nanti kalau depresiasi kita masukkan ke operating, padahal dia bukan cash. Gitu. Oke. Jadi dikurangi 40.500. Oke. Terus apa lagi, teman-teman? Nah, yang berhubungan dengan operating itu adalah prepaid, karena prepaid itu berhubungan dengan expense ya. Prepaid rent berarti rent expense, prepaid insurance berarti insurance expense. Perhatikan, kalau prepaid itu naik, prepaid itu naik berarti ada apa? Ada Pengeluaran uang. Pengeluaran uang cash. pengeluaran uang, betul. Ada pengeluaran untuk membayar beban, betul nggak? Betul. Tetapi belum kita catat di laporan laba rugi. Soalnya pas waktu misalnya kita beli prepaid, kita kan jurnalnya prepaid pada cash, betul nggak? Ya. Ya.
Berarti kan nggak ada di laporan laba rugi prepaid itu, betul nggak? Padahal ini untuk operating expense dalam tanda kutip, tapi sifatnya masih prepaid. Makanya kalau ada prepaid naik, maka prepaid itu akan kita tambah, menambah pengeluaran. Increase in prepaid. Prepaid apapun namanya. Paham nggak teman-teman? Bisa dipahami nggak? Ada pengeluaran untuk biaya operasi, tapi belum dicatat. Kenapa? Karena masih prepaid. Nyatetnya prepaid pada cash. Padahal cash sudah kita keluarkan. Makanya harus kita tambah ini. Berapa? Prepaid apa yang nambah? Prepaid apa yang nambah? Insurance. Insurance. Berarti dari 2.100 ya. 1.200. 1.200. Oke. Sebaliknya, kalau ada prepaid yang berkurang, berarti prepaid itu sudah berubah menjadi apa? Beban. Beban. Menjadi beban. Berarti bebannya sudah bertambah, tapi nggak ada cash-nya, betul nggak? Iya. Ngerti maksud saya? Jadi, kalau prepaid berkurang, berarti beban bertambah, betul nggak? Iya. Tetapi nggak ada duitnya. Beban bertambah itu nggak ada duitnya. Karena jurnalnya expand pada prepaid. Betul ya? Betul. Makanya dikurangi. Itu mirip depresiasi. Jadi depresiasi terus pengurangan prepaid itu mirip itu. Terus supplies itu mirip. Gitu ya. Jadi hal ini sekaligus untuk latihan yang termasuk lengkap ini transaksinya. Decrease in prepaid rent. Nah, berarti ini mengurangi berapa? Prepaid rent-nya 9.000. 9.000. Nah, itu. Supplies itu mirip-mirip prepaid. Supplies itu apa? Naik atau turun? Naik 250. Naik berarti tambah ya. Increase in supplies tambah. Berapa? 250. Supplies dari 1.000. Oke. Nah, terus apa lagi? Lihat di akunnya. Jadi kita melihat di akun ini. Di akun current asset atau current liabilities. Terus apa lagi? Yang terkait dengan ini. Wages, gaji. Halo? Itu ada salaries and wages payable, berarti naik. Kalau naik berarti apa? Kalau salaries and wages payable naik, berarti jurnalnya gimana? Salaries Wages expense payable. Expense. Berarti ada salaries expense pada salaries wages payable. Ada duitnya nggak? Enggak ada, Pak. Nah, berarti kita kurangkan. Nggak ada duitnya dia. Dia nambah beban tapi nggak ada duitnya. Betul? Betul. Oke. Itu untuk operasi itu teman-teman, untuk operasi ya. Kalau interest ada sendiri nanti interest. Ya. Jadi 5.000 dikurangi 3.000. Oke. Nah, selesai. Total berapa total? Cash payment for operating. Ini cukup lengkap, makanya agak banyak. Berapa ini? Berapa? 226? 50. Oke. Dua lagi. Setelah itu kita tutup ya. Sudah jam 4. Di situ apalagi teman-teman? Operating sudah ya. Terus gain masuk nggak gain? Perlu kita ini nggak? Ada hubungannya dengan duit nggak? Enggak, Pak. Ya udah, berarti lewat. Dividend revenue sudah ada duitnya. Gain masuk menambah pendapatan tapi nggak ada duitnya, ya sudah nggak usah kita tulis. Dividend revenue ada duitnya, tulis gitu. Interest expense, kita ngeluarin duit nggak? Interest expense. Keluarin, Pak. Ya, mengeluarkan. Nah, berapa itu? Kita lihat. Cash payment. 51. Apa kali kita lihat? Interest expense.
Nah, kita lihat teman-teman, interest expense itu yang tercatat di laporan Baroki berapa interest expense-nya? 51.750 Pak. 50. Oke. Ada keterangan lain nggak? Itu penting itu. Keterangan paling bawah itu, instruction itu loh. Instruction itu ada keterangan apa itu? On premium amortized was Nah, 5550. berarti ada amortisasi, betul nggak? Ya. Iya Pak. Teman-teman masih ingat kalau amortisasi bond itu yang didebit apa? Interest Not expense. ya. Rent expense. Oh iya, Jadi interest bond expense. payable didebit, ya nggak? Kok bond payable? Interest expense, gimana kalau premium itu? Premium itu kan kelebihan, betul nggak? Iya Pak. Artinya nilai bond itu lama-kelamaan turun, betul nggak kalau premium itu? Iya Pak. Berarti jurnalnya debitnya bond payable, kreditnya interest expense, betul nggak? Sehingga antara interest expense dengan cash paid, besaran mana kalau premium itu? Gede mana? Lebih besar mana antara Besar cash interest paid expense. dengan interest expense? Halo? Cash Lebih gede mana? Oh iya, cash. Oh iya, cash. Cash paid. Lebih gede cash paid-nya. Padahal kita mau nyari cash paid-nya. Kita mau nyari cash-nya. Apa bond? Pasti ditambahkan 5550 ya, Pak. Betul, betul. Nah, ini. Betul. Jadi ini. Nah, ini. Ini larinya ke sini. Oke. Berarti cash payment for interest expense berurut ya, itu sejumlah 57.300. Oke. Terakhir tax ya, interest sudah, income tax expense. Pokoknya cash payment for tax expense. Berapa itu? 39.400. Itu semuanya ini enggak? Semuanya cash enggak itu? Atau ada tax payable? Nah, lihat dulu. Nah, Ada Oh iya. tax payable. nah makanya Berarti jadi dikurangi 1.000. betul, betul. Jadi expense-nya itu ada non cash-nya. Jadi income tax payable nambah 1.000, berarti ada income tax expense yang bukan cash. Ya, jadi 39.400 dikurangi 1.000. Jadi yang benar-benar cash yang dibayar adalah 400. 38.400. Itu, teman-teman. Mana? Untuk direct cost, lebih rumit mana dengan indirect? Lebih rumit mana? Ya, indirect dapat. Lebih rumit indirect. Kalau saya. Tapi ini harus teliti loh ya. Kalau nggak teliti kelewat ini. Sama-sama harus teliti sebenarnya. Income tax expense Mungkin masih 39. apa, Pak? Samar-samar waktu perhitungan cash payment-nya itu loh, Pak. Kadang kebalik-balik. Kalau yang direct. Makanya harus di logikanya ya. Jadi rumusnya, formulanya diingat-ingat. Terus ini increase, dikurangi ya, dikurangi. Increase in. Jadi teman-teman, pasangannya kalau nyari interest berarti teman-teman lihat di keterangan atau interest payable. Kalau income, lihat di income tax payable ada ininya enggak. Nah, gitu pasangannya. Kalau operating banyak. Ada depresiasi, ada amortisasi, ada gain loss itu. Gain loss enggak sih? Gain loss enggak ada hubungannya dengan ini. Depresiasi singkirin, amortisasi singkirin, prepaid, nah gitu. Jadi intinya di situ, salary which is payable ada enggak di situ. Nah, oke. Increase in income tax payable.
Oke. Memang ini butuh diulang lagi sih teman-teman. Diulang-ulang lagi. Karena ini biar pelajaran mengulang. Tapi variasinya lebih banyak. Logika silakan nanti sambil di jalan dipelajari. Kalau teman-teman bingung ya dihafalin dulu nggak apa-apa. Tanda-tandanya, oh kalau ini kurang plus kurang itu aja. Nanti supaya cepat kalau ngerjain kan. Kan insya Allah open book ya. Ini total berapa cash payment? Cash payment berapa? Cash payment kok 8. Oke. 67. Oke. Oke, teman-teman. Bisa dimengerti? Mudah-mudahan ya. Halo? Iya, Pak. Insyaallah, Pak. Oke. Nah, insya Allah materi semuanya sudah selesai. Tinggal teman-teman banyak belajar, banyak membaca. Dan selamat menempuh ujian UAS. Semoga lancar, sukses. Dan Amin. teman-teman Amin. sehat-sehat. Ya, sehat. Yang penting tetap bergembira. Kalau ada kesulitan ya dicari solusinya ya sama-sama sebelum UAS. Kalau UAS kan sudah sendiri-sendiri. Tapi kalau pas belajar ini kan bisa berkolaborasi. Ya. Kalau mandiri, kalau ujian harus mandiri, tidak boleh bekerja sama. Sekarang kan dalam belajar boleh berkolaborasi. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan. Pak, Yuk. Bapak ngadain tentin nggak Pak sebelum UAS Pak?